Selamat datang kembali di sesi pembahasan mendalam kita. Hari ini, kita mau fokus ke bab 2 nih dari materi yang Anda kasih. Judulnya, The Body, the Face, and Clusters. Dari buku Read People Like a Book. Kita bakal coba gali ya, gimana sih cara baca tubuh dan wajah buat memahami orang lain lebih dalam gitu. Oke, siap. Nah, misi kita kali ini kan memahami sinyal-sinyal yang mungkin tersembunyi ya. Anda pasti pernah dengar lah angka yang populer banget itu. Katanya 55% komunikasi dari bahasa tubuh, terus 38% nada suara, dan cuma 7% dari kata-kata. Angka ini sering banget dikutip, tapi sumber Anda ini kayaknya menekankan kalau baca orang itu yang nggak sesimpel itu ya. Jauh lebih kompleks, nggak kaku kayak persentase gitu. Bukan ilmu pasti lah intinya. Persis. Angka itu seringkali jadi penyederhanaan yang berlebihan sih. Komunikasi nonverbal itu memang kaya banget informasinya, tapi ya itu tadi, interpretasinya sangat-sangat tergantung sama konteks. Nggak ada kamus universal gitu, satu gestur artinya pasti ini, nggak ada. Tapi ya dengan pemahaman prinsip dasarnya, kita bisa mempertajam kepekaan kita lah dalam interaksi. Kuncinya tuh bukan jadi pembaca pikiran ya, tapi lebih ke jadi pengamat yang lebih jeli dan komunikator yang lebih berempati mungkin. Baiklah, oke. Mari kita mulai dari yang paling sering kita lihat deh, wajah. Nah, materi Anda kan ada bahas soal micro expressions atau mikroekspresi. Itu loh, ekspresi yang super cepat. Yang katanya sih bisa ngebocorin emosi asli seseorang. Konsepnya Paul Ekman kan ini ya. Kedengarannya menarik banget, tapi seberapa praktis sih kita bisa menangkapnya dalam obrolan sehari-hari? Nah, itu pertanyaan bagus banget. Ekman memang mengidentifikasi ada beberapa emosi dasar ya, senang, sedih, marah, takut, jijik, kaget, yang katanya bisa muncul cuma sepersekian detik. Contohnya nih, senyum tulus yang disebut Duchenne smile. Itu pasti melibatkan otot di sekitar mata. Jadi matanya ikut tersenyum, bukan cuma bibir aja yang narik. Atau kalau marah, mungkin alisnya jadi nyatu terus menegang gitu. Tapi ya itu menangkapnya secara real time dan menginterpretasikannya dengan benar, wah itu susah banget. Cepet banget soalnya dan samar. Jadi menurut saya sih ini bukan alat yang praktis ya buat kebanyakan interaksi kita sehari-hari. Oh gitu ya. Jadi mending kita lupain aja gitu ide jadi detektor kebohongan instan cuma dari lihat kedutan di wajah orang. Sebaiknya sih gitu ya. Itu jebakan paling umum kayaknya. Jadi gini, mikroekspresi atau tanda nonverbal lain itu memang bisa nunjukin adanya, katakanlah, ketidakselarasan antara apa yang diomongin sama apa yang dirasain. Tapi, ketidakselarasan itu nggak otomatis sama dengan bohong. Beda. Bisa jadi orang itu lagi gugup aja. Atau stres, nggak nyaman sama situasinya. Atau mungkin ada konflik batin lain. Riset sampai sekarang tuh belum nemuin satu tanda Pinocchio yang pasti gitu, nggak ada. Misalnya ngangkat bahu sedikit pas lagi meyakinkan sesuatu, atau sering megang hidung, hindarin kontak mata, suara jadi ragu-ragu, ini semua bisa terjadi karena banyak alasan loh, nggak cuma karena nggak jujur aja. Jadi kuncinya, jangan pernah nyimpulin cuma dari satu tanda doang, bahaya itu. Paham, paham. Oke. Jadi selain soal potensi ketidakselarasan itu tadi, apalagi nih yang bisa kita amati di wajah buat memahami kondisi emosi seseorang, misalnya dia lagi gugup atau nggak suka gitu. Ada tanda-tandanya nggak? Wah, banyak sih petunjuk lain yang bisa lebih kelihatan. Gugup misalnya, bisa kelihatan dari bibir yang menegang atau mungkin agak bergetar dikit. Atau sudut mulutnya kedutan cepat gitu. Kalau nggak suka atau nggak setuju, bisa jadi bibirnya mengerucut, pursed lips istilahnya, atau jadi tipis gitu. Mungkin juga ada gerakan mata kayak muter bola mata sekilas atau hidung agak mengernyit sedikit. Stres juga bisa bikin kedipan mata jadi cepet banget dan nggak teratur. Atau muncul gerakan repetitif kayak nyentuh-nyentuh wajah atau nggak sadar gigit lidah. Satu lagi yang penting diperhatikan itu asimetri. Jadi ekspresi yang tulus itu cenderung simetris, sama antara sisi kiri dan kanan wajah. Nah kalau ekspresi yang dipaksain atau nutupin sesuatu, seringnya kelihatan nggak seimbang. Menarik. Sekarang kita geser dari wajah ke tubuh secara keseluruhan ya. Sumber Anda kan nyebut pakar kayak John Navarro, mantan FBI itu. Dan menekankan kalau bahasa tubuh ini tuh sifatnya mendasar banget. Terhubung ke otak limbik kita. Bisa dijelasin dikit nggak soal ini?
Betul, betul. Otak limbik ini bisa dibilang bagian otak kita yang lebih primitif ya, yang ngurusin emosi dan respons dasar buat bertahan hidup. Makanya, reaksi nonverbal kita tuh seringnya otomatis dan jujur banget. Bahkan pas kita lagi berusaha ngontrol kata-kata kita. Nah, sumber Anda kan nyebutin 3 respons dasar tuh kalau kita ngerasa terancam atau stres. Freeze, membeku, flight, kabur, dan fight, melawan. Ini bisa muncul halus banget loh dalam interaksi sehari-hari. Contohnya pas orang ngerasa tertekan atau terpojok. Mungkin kakinya jadi kayak ngunci gitu di kaki kursi, itu freeze. Atau badannya pelan-pelan ngejauh atau ngarah ke pintu keluar, itu flight. Atau malah jadi lebih ngeyel atau defensif pas diskusi, nah itu fight. Wah, iya iya. Nah, ini ada kaitannya nggak sih sama yang namanya pacifying behaviors, perilaku menenangkan diri yang juga dibahas itu? Gestur-gestur kecil yang kita lakuin tanpa sadar pas lagi stres. Tepat sekali, itu nyambung banget. Pacifying behaviors itu ya cara tubuh kita secara naluriah mencoba nurunin tingkat stres atau kecemasan. Jadi semacam self-soothing gitulah. Contohnya banyak banget dan bervariasi, tapi prinsipnya sama, nenangin diri. Kayak nyentuh atau gosok-gosok leher, karena leher kan area vital ya, jadi naluriah kita melindunginya, atau dahi, atau wajah. Atau mainin rambut, ngeremes-remes tangan. Ada juga yang unik kayak ngegembungin pipi terus ngehela napas panjang. Atau leg cleansing, usap-usap paha kayak lagi bersihin debu padahal nggak ada apa-apa. Atau ventilating, kayak ngelonggarin kerah baju. Atau ngibasin rambut kayak kegerahan padahal mungkin ruangannya nggak panas. Itu karena ada tensi di dalam diri. Ini semua sinyal kalau sistem limbik kita lagi aktif. Oke oke. Lalu, di mana caranya kita bedain antara gestur yang nunjukin orang itu percaya diri, sama gestur yang nunjukin dia ragu atau nggak nyaman? Ada prinsip umumnya gitu nggak? Ada, prinsip dasarnya itu tentang ruang. Gampangnya gini, kalau kita merasa nyaman, percaya diri, atau dominan, tubuh kita tuh cenderung mengambil lebih banyak ruang. Kayak mengembang gitu. Contoh paling jelas ya, berdiri, tangan di pinggang, arms akimbo. Atau kalau kita bilang berkacak pinggang, itu kan bikin siluet tubuh jadi kelihatan lebih besar ya. Atau ngerentangin tangan lebar-lebar di atas meja pas lagi rapat. Sebaliknya, kalau kita merasa nggak aman, takut, atau ragu, tubuh kita cenderung mengerut, nutup diri, berusaha kelihatan lebih kecil. Contohnya bahu yang nunduk atau membungkuk, atau ya itu tadi ngeremes-remes tangan terus, itu nunjukin kecemasan atau kurangnya rasa kontrol. Terus kalau kaki gimana? Kan seringnya nggak kelihatan ya, ketutupan meja misalnya. Apa masih relevan buat diperhatiin? Justru itu. Karena sering tersembunyi dan kita sendiri kurang sadar sama gerakan kaki kita, kaki itu bisa dibilang bagian tubuh yang paling jujur. Ada istilah happy feet, kaki yang gerak-gerak ringan, nggak bisa diem, itu biasanya nunjukin antusiasme atau rasa seneng. Sebaliknya, kaki yang gelisah banget atau ngetuk-ngetuk lantai terus-menerus, itu bisa jadi tanda pengen cepet-cepet pergi dari situasi itu, atau ya energi gugup yang nggak tahu mau disalurin kemana. Arah kaki juga penting loh. Kalau kaki orang ngarah ke Anda pas ngobrol, itu tandanya dia terlibat. Tapi kalau ngarahnya ke puntu atau ke arah lain, bisa jadi secara nggak sadar dia pengen udahan atau pengen keluar dari situ. Terus, ngunci pergelangan kaki di bawah kursi, itu bisa jadi bagian dari respons freeze yang tadi kita bahas. Baik. Kita udah lihat detail di wajah, terus di tubuh juga. Tapi kan kayak yang Anda bilang tadi, satu petunjuk aja tuh nggak cukup ya. Nah, tantangan sebenarnya kan gimana ngerangkai semua potongan puzzle ini. Sumber Anda ini menekankan banget pentingnya lihat keseluruhan gambar dan konteks. Gimana tuh cara praktisnya? Nah ini dia intinya, terutama dari bab 2 yang Anda baca itu. Kuncinya memang ada di beberapa prinsip pengamatan, bukan nyari satu tanda rahasia gitu. Coba perhatikan ini. 1, tetapkan dulu baseline perilaku normal orang itu. Maksudnya, gimana sih dia biasanya bersikap kalau lagi santai, lagi normal? Nah, yang kita perhatikan itu penyimpangan dari kebiasaan normalnya dia. Kalau orang yang biasanya diem, tiba-tiba jadi banyak ngomong pas bahas topik tertentu, atau sebaliknya, nah itu baru patut diperhatikan. Oke, baseline ya, catat. Terus. Keselarasan atau inkonsistensi, ini penting banget. Apakah kata-katanya, nada suaranya, ekspresi wajahnya, sama bahasa tubuhnya itu ngirim pesan yang sama? Atau malah bertentangan? Contoh klasik ya itu tadi, orang bilang, saya baik-baik saja kok, tapi sambil ngeremes tangan, napasnya berat, kontak mata dihindari. Nah itu kan jelas nggak sinkron. Ini sering jadi petunjuk paling kuat kalau ada sesuatu yang nggak beres. Bisa stres, ragu, atau ya mungkin aja nggak jujur. Ketidakselarasan. Sip, lanjut. Ketiga,
lihat klaster atau kelompok petunjuk. Jangan pernah, sekali lagi, jangan pernah menyimpulkan cuma dari satu gestur aja. Coba lihat apakah ada beberapa gestur lain yang muncul barengan dan kayaknya ngarah ke interpretasi yang sama. Misalnya, nyilangin tangan doang sih mungkin artinya macam-macam ya, bisa jadi cuma kedinginan. Tapi kalau nyilangin tangan itu dibarengin sama badan yang agak ngejauh, kontak mata minimal, terus jawabannya singkat-singkat, nah polanya kan jadi lebih jelas tuh. Mungkin dia lagi defensif atau nggak nyaman. Cluster ya, jadi kumpulin beberapa tanda. Oke, ada lagi? Kita suka atau kita setujui. Nah, kalau ada orang yang secara konsisten gak membalas atau mencerminkan gestur positif Anda, misalnya Anda senyum, dia tetap datar, Anda ngangguk, dia diam aja, itu bisa jadi sinyal adanya jarak atau ketidaksetujuan. Kelima, amati dinamikanya, jangan cuma lihat kayak foto statis. Bahasa tubuh itu kan berubah terus panjang interaksi. Perhatikan gimana perubahannya. Misalnya dari awalnya terbuka, terus jadi tertutup pas masuk ke topik yang sensitif, nah itu signifikan banget. Dan yang terakhir, keenam, dan ini paling penting mungkin, konteks adalah segalanya. Selalu pertimbangkan situasinya, lingkungannya, latar belakang budayanya, dan kepribadian unik orang itu. Gugup pas lagi wawancara kerja atau mau pidato penting itu kan wajar banget ya. Tapi kalau gugup pas ditanya hal sepele, nah itu mungkin perlu perhatian lebih. Jauh lagi, bilang kalau tubuh itu satu kesatuan utuh, sampai-sampai suara pun bisa dianggap bagian dari bahasa tubuh. Loh, kok bisa gitu? Gimana ceritanya? Iya, ini konsep yang menarik banget sih dan nunjukin betapa terhubungnya sistem tubuh kita. Ada penelitian dari Wimpo yang dikutip di materi Anda itu yang nemuin kalau orang ternyata bisa nebak gestur tangan yang lagi dilakuin seseorang hanya dengan dengerin rekaman suaranya pas orang itu ngucapin bunyi sederhana kayak a gitu. Teorinya gimana? Jadi gerakan fisik kita sekecil apapun itu ternyata bisa ngubah ketegangan otot di seluruh tubuh, termasuk otot-otot di sekitar pita suara. Nah, perubahan ketegangan ini secara halus ngubah kualitas suara kita, nadanya, resonansinya. Jadi, suara Anda itu bisa ngebocorin apa yang lagi dilakuin sama tubuh Anda, meskipun orang lain nggak bisa lihat. Serius? Wah, gila juga ya. Berarti pas kita lagi teleponan sama orang nih, kita sebenarnya masih bisa ngebaca dikit bahasa tubuhnya dia gitu. Lewat suaranya aja. Kurang lebih gitu konsepnya. Makanya pas Anda dengerin suara orang, misalnya di telepon atau denger rekaman, coba deh perhatiin lebih dari sekedar kata-katanya. Perhatiin nadanya gimana, tinggi atau rendah, kecepatannya, volumenya, iramanya, bahkan pola napasnya kedengeran nggak? Apakah suaranya kedengeran tegang, atau rileks, antusias, atau malah lesu? Terus yang penting, apakah itu semua kedengaran selaras sama pesan verbal yang dia sampaikan? Suara yang datar dan gak ada semangat pas bilang, saya seneng banget. Nah itu kan contoh ketidakselarasan yang bisa kita tangkap cuma dari pendengaran. Ini nguatin lagi gagasan buat ngebaca manusia sebagai satu kesatuan yang utuh. Oke. Jadi intinya, daripada kita terpaku sama satu detail kecil kayak kedutan mata atau satu gerakan tangan aja, lebih baik kita coba nangkep pesan keseluruhan dari berbagai sinyal ini ya. Nyari semacam tema atau pola gitu. Sumber Anda nyebutnya message clusters kan ya? Pikir dalam kerangka kelompok pesan atau message clusters itu jauh-jauh lebih efektif dan akurat. Jadi alih-alih nyari satu tanda marah, coba cari sekumpulan perilaku yang secara konsisten ngirim pesan marah. Sumber Anda kan ngasih beberapa contoh kelompok pesan yang umum tuh. Misalnya agresi. Itu bukan cuma satu gestur, tapi polanya konfrontatif, mungkin deketin orang secara invasif, badannya tegang semua, ngarah ke target, bisa jadi dibarengi sama kata-kata kasar. Oke. Terus asertif, tegas tapi nggak nyerang. Polanya biasanya postur tegak tapi tetap terbuka, kontak mata stabil, suaranya jelas dan mantap. Beda kan sama agresi? Iya, beda. Ada juga romantis, polanya biasanya fokus ke keintiman atau sensualitas, mungkin banyak sentuhan, entah ke diri sendiri atau ke orang lain. Terus ada preening kayak benerin rambut, benerin baju, kontak mata biasanya lebih lama dan ada mirroring juga, kesannya kayak ngundang buat lebih dekat. Terakhir yang sering ditanyain, menipu, deceptif, cirinya apa? Seringkali polanya adalah adanya ketegangan yang kelihatan, ini muncul dari konflik internal antara mau bilang jujur atau bohong. Jadi bisa kelihatan cemas, bahasa tubuhnya jadi tertutup, gampang terdistraksi, atau malah kelihatan kaku banget kayak berusaha keras ngontrol diri. Tapi ingat, ini pola bukan satu tanda pasti. Wow. Oke, jadi emang polanya ya yang dicari, berarti pola dasarnya itu mungkin kayak dikotomi gitu ya, misalnya menyilang lawan membuka, atau maju lawan mundur.
Bisa digeneralisir gitu nggak? Secara umum bisa banget mikir pakai kerangka dasar itu. Coba perhatikan pola-pola dikotomi ini. Menyilang, menutup diri, atau kayak memagari diri, misalnya naruh tas di pangkuan pas ngobrol, ini seringnya berkaitan sama sikap defensif, nggak nyaman, nggak setuju, atau mungkin malu. Oke. Lawannya? Lawannya, ya mengembang, membuka diri, melonggar, ini cenderung nandain rasa nyaman, percaya diri, keramahan, atau relaksasi. Terus, maju, badannya condong ke depan, terarah ke lawan bicara atau nunjuk-nunjuk. Ini bisa berarti minat yang besar, usaha dominasi, kontrol, atau upaya buat meyakinkan, persuasi. Lalu, merapikan diri, preening, nyentuh-nyentuh diri sendiri atau orang lain. Kalau konteksnya pas ya, mengelus-ngelus, ini seringnya terkait sama ketertarikan. Bisa romantis, bisa juga sekedar suka, atau bisa juga buat menenangkan diri sendiri tadi. Gerakan yang keras, tiba-tiba, atau suara yang lantang, ini jelas nandain energi yang tinggi. Nah, energinya bisa positif, kayak semangat banget, atau negatif, kayak marah atau takut. Iya. Terakhir, mengulang kata-kata lawan bicara, mengangguk setuju terus-menerus, atau meniru, mirroring, postur atau gestur. Ini umumnya tanda hubungan yang baik, rasa suka, kekaguman, atau kadang bisa juga nunjukin sikap submisif. Ada satu konsep lagi yang bisa bantu mikir. Coba pikirin tentang memegang atau holding. Apakah orang itu kelihatan lagi menahan sesuatu? Entah emosi, informasi, atau ketidaknyamanan. Apakah dia lagi mempertahankan diri? Atau malah kelihatan kesulitan menahan sesuatu, kayak mau meledak, atau justru melepaskan. Tubuh yang secara konsisten nunjukin ketegangan otot misalnya, itu ngirim pesan yang jelas kalau ada sesuatu yang lagi ditahan atau disembunyiin. Ini benar-benar cara pandang baru ya dalam ngamatin interaksi. Banyak banget yang bisa dipelajarin dari bab 2 ini aja. Kalau boleh dirangkum nih, apa sih poin terpenting yang perlu kita ingat dari semua ini? Poin terpenting ya, mungkin ada beberapa nih. Pertama, observasi yang sabar dan teliti. Itu kunci utamanya. Jangan buru-buru. Kedua, konteks itu raja. Nggak bisa ditawar lagi. Selalu pertimbangkan situasi, budaya, dan orangnya. Ketiga, fokus ke pola atau klaster perilaku. Jangan pernah terpaku sama satu tanda tunggal aja. Keempat, dan ini penting banget, hindari lompatan kesimpulan, apalagi soal kebohongan. Susah banget itu pastiinnya. Sebaiknya gunakan pemahaman ini untuk ngebangun empati dan komunikasi yang lebih baik sama orang lain. Tujuannya tuh buat lebih ngerti, bukan buat ngehakimin atau nangkep basah orang. Jadi lebih ke pemahaman, bukan sekedar analisis dingin. Penjelasan yang sangat kaya dan ngebantu banget. Nah, buat Anda para pendengar kami nih, sebagai penutup dari pembahasan kita soal tubuh dan wajah ini, mungkin ada satu hal lagi gitu yang bisa direnungkan. Mungkin ini ya, sebagai bahan renungan aja, setelah kita belajar atau berusaha belajar ngamatin orang lain dengan lebih jeli, coba deh sesekali arahin lensa pengamatan itu ke diri kita sendiri. Pas lagi interaksi nih, coba sadari, pesan nonverbal apa sih yang sebenarnya Anda kirimkan tanpa sadar? Apakah bahasa tubuh dan ekspresi wajah Anda itu udah benar-benar selaras sama niat dan kata-kata yang pengen Anda sampaikan? Kadang-kadang, kesadaran diri atau self-awareness itu justru langkah awal yang paling penting buat bisa memahami orang lain secara lebih akurat dan ujung-ujungnya ngebangun hubungan yang lebih baik. Itu sih mungkin. Wah, pengingat yang bagus banget itu. Kena banget. Terima kasih banyak ya atas semua wawasannya hari ini. Bermanfaat sekali. Sampai jumpa lagi di pembahasan mendalam kita berikutnya.